Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menampilkan praktikum pemeriksaan fisik khususnya pada dada posterior dengan mata kuliah keterampilan dasar keperawatan. Selamat menyaksikan. Di sini saya Anggun akan melakukan pemeriksaan fisik pada dada belakang pasien atau posterior dengan tujuan untuk melihat apakah ada kelainan pada dada belakang pasien. Sebelum melakukan tindakan tersebut, kita perlu melakukan persiapan. Yang pertama adalah mengecek data pasien apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, lanjut ke inform consent atau lembar persetujuan. Apakah pasien sudah setuju? Kalau sudah sesuai semuanya, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Yang kita butuhkan pertama adalah hand sanitizer, stetoskop, masker, dan handscoon. Selanjutnya masuk tahap identifikasi pasien. Di sini saya mulai bertanya jawab dengan pasien. Permisi Bapak, saya Nurse Anggun yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh disebutkan nama Bapaknya? Tanggal lahir? Baik, betul. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan dada belakang posterior dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada dada belakang Bapak itu ada kelainan. Untuk pemeriksaan ini mungkin membutuhkan waktu dari 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, untuk menjaga privasi Bapak, saya izin untuk menutup tirai ya Pak. Setelah melakukan identifikasi dan menjaga privasi pasien, kita lanjut untuk menjaga kebersihan diri sebelum tindakan kepada pasien. Yang pertama, mencuci tangan. Selanjutnya, memakai sarung tangan. Setelah mencuci tangan dan memakai sarung tangan, kita lanjut untuk tindakan ke pasien. Karena tindakan ini pada dada belakang perlu untuk melepas pakaian pasien. Usahakan perawat dan pasien berjenis kelamin sama. Apabila tidak, bisa dibantu dengan pihak ketiga seperti keluarga untuk membantu melepaskan pakaian pasien. Permisi Bapak, saya izin melepaskan bajunya. Setelah baju sudah dilepas, pastikan pasien dalam kondisi duduk. Dan perawat, pastikan ada pada belakang pasien agar mudah dalam melakukan pemeriksaan dada belakang. Setelah itu lanjut ke tahap inspeksi. Inspeksi dada belakang pasien apakah mengalami perubahan warna, memar, atau ada luka. Selanjutnya, inspeksi tulang belakang pasien apakah mengalami kelainan seperti lordosis, tulang belakang yang membengkok ke depan, skoliosis, tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri, dan yang terakhir kifosis, tulang belakang yang membengkok ke belakang. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi toraks posterior, yaitu ekspansi dada posterior yang bertujuan untuk mengetahui pergerakan paru saat bernafas. Caranya yaitu dengan meletakkan kedua tangan pada punggung pasien dengan ibu jari bertemu di garis tengah tubuh. Lalu suruh pasien untuk bernafas. Baik Bapak, sekarang Anda bisa melakukan bernafas ya. 1, 2, 3. Lalu hembuskan ya. 1, 2, 3.
Setelah selesai, amati kedua tangan dan bandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Apakah terjadi pergerakan simetris ataupun ada yang tertinggal? Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengecek dan melakukan palpasi pada taktil fremitus pada pasien, khususnya di dada posterior. Caranya adalah telapak tangan kita taruh di pasien, tentunya dengan meminta persetujuan pasien. Permisi, Bapak, apakah saya boleh meletakkan tangan saya di dada belakang Bapak? Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, yang kita lakukan adalah tujuan utama dari pemeriksaan taktil fremitus ini untuk menilai apakah terdapat kelainan pada getaran yang dihasilkan saat pasien berbicara. Jadi, saat teman-teman seperti ini yang harus dilakukan adalah meminta pasien untuk mengucapkan angka 77 sampai pemeriksaan terakhir. Bapak, nanti jika saya meletakkan tangan saya di dada belakang Bapak, saya minta Bapak untuk berbicara dan mengucapkan 77 secara berkala. Nah, pasien akan mengucapkan 77 mulai dari sini, lalu diperiksa di bagian sini 77, lalu di bagian sini 77, dan di bagian sini 77. Setelah pemeriksaan itu tadi kita lakukan, kita akan membandingkan apakah taktil fremitus dari sisi kanan ataupun kiri pasien ini, mereka yang pertama sama kuat, lebih kuat di satu sisi, atau kurang kuat di satu sisi. Setelah palpasi, kita akan melakukan perkusi pada toraks posterior. Posisikan klien duduk dan instruksikan untuk menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Permisi Pak, untuk tangannya bisa disilangkan seperti ini. Baik, setelah ini saya akan mengetuk punuk Bapak. Jadi Bapak rileks aja ya, bernapas seperti biasa. Posisi perawat di belakang klien. Baik, cara ketuknya letakkan jari fleksimeter atau jari tengah tangan kiri pada dinding dada posterior. Kemudian ketuk jari fleksimeter dengan jari flexor atau jari tengah pada tangan kanan dengan pergerakan pergelangan tangan kanan secara cepat tapi rileks. Di sini saya akan melakukan perkusi atau pengetukan sebanyak 2 kali pada setiap titik lokasi dari apeks hingga basis pulmonalis. Selanjutnya yaitu bandingan suara yang dihasilkan antara kanan dan juga kiri. Apabila suara yang dihasilkan normal disebut dengan resonan. Dan yang kedua ada suara abnormal terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada dullness atau redup, yang kedua ada flatness atau sangat redup, yang ketiga ada hiperresonansi, dan yang keempat ada timpani. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi toraks. Auskultasi toraks ini bertujuan untuk menilai bunyi suara normal seperti vesikuler, bronkial, dan juga bronkofesikuler, dan juga mendeteksi adanya suara tambahan seperti wheezing, crackless, dan juga pleural rap. Dan yang terakhir bertujuan untuk membandingkan paru kiri dan paru kanan pasien. Dan juga selama pemeriksaan saya akan meminta pasien untuk menarik nafas secara dalam dan juga perlahan. Baik Bapak, saya di sini izin mohon untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, dengarkan suara nafas pada klien di setiap titik auskultasi dan bandingkan sisi kanan dan sisi kiri.
Pada titik ini biasanya terdengar suara nafas normal. Pada titik ini biasanya terdengar suara nafas tambahan yaitu ronti. Pada titik ini biasanya terdengar suara nafas tambahan juga yaitu crackless. Dan pada titik ini terdengar suara nafas tambahan juga yaitu wheezing. Pada titik ini terdengar suara nafas tambahan juga yaitu stridor. Dan pada titik ini terdengar suara nafas tambahan juga yaitu pleural fraction trap. Kemudian apabila terdengar suara nafas tambahan atau suara normal, jangan lupa catat letak dan jenis nafasnya. Baik, selanjutnya ada tahap terminasi. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai, maka Bapak bisa kembali memakai pakaiannya. Kemudian hasil pemeriksaan dari pasien kita dapatkan bisa langsung dimasukkan ke dalam format pengkajian keperawatan dalam aspek pemeriksaan sistem pernafasan. Sekian, terima kasih.